Hah? Oh, PDF-nya. Boleh, boleh, boleh. Teknik penggalian aku bisa gitu. Aku udah. Hah? Jadi apa ya kita yang jadi? Ya, nanti kalau anu semua. Dan itu bisa kita buka di laptop, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah pada hari ini kita dapat ini dan merasa pemahaman kita terhadap posisi asesor yang akan kita bisa dalam Amin. salam dan salawat untuk kita mudah-mudahan kita bisa Bapak dan Ibu yang dihormati, untuk hari ini kita sama-sama membahas apa yang terkait dengan posisi dengan dan kita Benar. memberikan akses kepada ini dalam rangka mohon maaf dari batin semoga bisa silakan kepada Pak Menteri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah pada kesempatan pagi hari ini. Kayak hujan lebat kok suara orang terdengar. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Ban SM Kabupaten Merangin. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak KPA kita, ya. Jadi saya bukannya sebagai narasumber, operator, supaya bisa mindah slide atau muka dokumen, gitu ya. Nah, tapi pada intinya, ya tentu ini kembali kepada diskusi kita bersama. Kemarin seperti Bu Yulia pun sudah bertanya, bagaimana nih Pak Menteri, kan? Saya pikir baca dulu, kaget mana yang perlu kita diskusikan, kita diskusi bersama. Kira-kira seperti itu tuh Pak Ketua, bukan sebagai narasumber, malu dulu awak junior jadi narasumber gitu. Padahal yang banyak ilmu dan pengetahuan ini adalah Bapak Ibu yang senior. Dia itu senior di bidang asesor, juga senior di bidang umur. Saya paling muda. Nah, terkait dengan ini saya sudah baca-baca sedikit ya. Barangkali saya ini cuma pemanasan untuk memulai diskusi ya. Padahal berikutnya nanti itu kembali kepada diskusi yang bisa kita lakukan. Nah, tentu sedikit mau bercerita khusus untuk asesor angkatan 2018. Ada juga kawan-kawan ngajak diskusi bersama. Karena dia mendengar, Pak Musli, apa kegiatan persiapan untuk ujian kompetensi asesor ini? Kawan-kawan yang angkatan 2018 nanya kan. Wah, kami di Merangin ada diskusi grup gitu kan. Wah, bisa ikut dah online. Oh, kami ya ada virtual dah. Kami langsung tatap muka. Masalahnya sinyal payah kami di Merangin. Nah, cuman ada juga teman-teman yang punya inisiasi akan melaksanakan diskusi ya atau focus group discussion ya. Itu direncanakan pada tanggal 13 atau 14 Juni ini sebelum ujian kompetensi kita. Tapi banyak yang junior gitu kan.
Fokus. Nah, tentu ini barangkali hanya sekadar info saja bahwa teman-teman yang junior angkatan 2018 asesor juga semangat untuk melakukan diskusi. Ini terkait diskusi-diskusi kebijakan baru khusus proses akreditasi mulai dari tahun 2020 ini. Ini terkait dengan pandemi ya, pandemi COVID-19, beriringan yang itu pedoman akreditasi itu dibentuk dan dirumuskan. Nah, dari beberapa ya yang mungkin jadi pengantar saja, nanti tergantung kita mau masuk di mana, tinggal kita buka dokumen sama-sama, kita pahami sama-sama kira-kira apa nanti yang bisa kita jelaskan secara bersama-sama. Itu pada intinya. Nah, terkait dengan hal ini tentunya ya isu utama akreditasi 2020 ini adalah hasil evaluasi akreditasi terdahulu. Jadi saya pikir adanya kebijakan hari ini itu karena apa yang sudah kita lakukan terdahulu. Apa diantaranya? Instrumen akreditasi lama masih bias dan tidak akurat. Ya, kurang akurat ya. Akuratnya itu hanya sebatas bagaimana sekolah itu atau madrasah itu hanya patuh terhadap aturan. Nah, sehingga kita pun ketemu kalau RPP itu macam RPP dari Sabang sampai Merauke, satu lah. Kira-kira seperti itu. Jakarta. Ya, apalagi sudah berkembangnya komunikasi ini kan, ada di grup Facebook itu, grup kalau tidak salah grup guru Indonesia, itu ada yang tukang tawar RPP. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya kan tidak menunjukkan kinerja. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi yang kurang efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini pengantarnya ini. Ini pengantar ya. Supaya ada pemanasan dikit kan, kita langsung diskusi serius kan mungkin nih. Nah, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi. Nah, dari mekanisme itu sendiri, termasuk juga ya penetapan akreditasi itu dianggap dari evaluasi yang dilakukan oleh Ban Pusat dan Ban Provinsi itu kurang efektif dan kurang efisien. Maka kalau misal sekilas kita membaca langkah-langkah akreditasi itu, diantaranya sudah ada kegiatan kalau tidak salah itu Pak, kecukupan ya, penilaian kecukupan. Ya, langkah yang kedua. Nah, saya ingat itu sebenarnya di perguruan tinggi sudah lama seperti itu. Jadi asesor itu menilai dulu apa yang sudah dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Baru nanti kalau cukup sudah memenuhi syarat, barulah asesor itu turun. Tapi kenyataannya kita terdahulu itu kan tidak ada seperti itu. Pokoknya asesor di kabupaten masing-masing adakan pendampingan, isi sispena. Pada akhirnya nanti mana yang terlambat itu, pada akhir tahun juga tetap divisitasi. Padahal kebanyakan kita temukan di akhir tahun itu adalah ini yang lamban ya, yang tidak lengkap itu pada umumnya. Karena sekolah-sekolah yang maju yang lengkap pasti di awal atau di pertengahan di awal tahun, pertengahan tahun itu sudah siap untuk divisitasi. Maka salah satu langkah yang baru itu adalah asesmen kecukupan. Kalau di perguruan tinggi disebutnya nakal. Nah, itu yang dilakukan oleh asesor bersama Ban Provinsi. Kemudian yang menarik dengan adanya akreditasi 2020 ini hasil evaluasi itu adalah kompetensi asesor. Kompetensi asesor satu, yang kedua praktek gratifikasi. Jadi sebelum susah ya, satu sisi kita pengen dia maju ya, di sisi lain bermacam-macam. Dia kurang patuh lah, tidak siap lah. Tapi kita pengen juga dia itu terakreditasi. Akhirnya terakreditasi minimum. Nah barangkali itu juga
bagian dari apa yang kita lakukan waktu terjadi akreditasi 2020 ini beda tampilannya dengan akreditasi yang lain. Dan yang terakhir, pengembangan sistem yang ada belum mendorong efektivitas dan efisiensi dalam menunjukkan mutu pendidikan. Karena kita lihat misalnya contoh di sekitar kita ada akreditasinya A, tapi di saat kita tuh lama bergaul dengan sekolah itu banyak kekurangan. Contoh misalnya tahun kemarin MAN 1 Merangin misalkan, akreditasi dapat A. Sementara setelah itu saya juga jadi DPL, dosen pembimbing lapangan di situ, dapat A juga. Padahal kan masih banyak yang kurang. Misalnya media komunikasi seperti Infocus itu sangat jarang digunakan oleh guru. Guru lebih banyak dengan belajar itu konvensional, tidak sesuai dengan karakteristik belajar kurikulum 2013 gitu kan. Seperti ada scientific, program based learning dan lain sebagainya. Nah itu. Nah barangkali ya dari evaluasi itulah yang mungkin tahun ini memang kita harus diuji dulu baru resmi jadi asesor. Itu intinya. Kemudian barangkali yang untuk yang ini nih anggaplah paham lah ya. Jadi yang lalu itu kita pakai rule based approach ya, atau pendekatan istilahnya itu berbasis kepatuhan lah ya, mengikuti aturan yang sudah dilakukan. Sementara kalau hanya berdasarkan peraturan, kinerja tidak nampak. Nah, maka harus menggunakan prinsip based approach atau pendekatan yang berbasis prinsip. Prinsipnya seperti apa sehingga sekolah itu jadi memiliki mutu yang tinggi. Tuh, mulai dari fokusnya typical feedback ya, trust and review, improvement objective, termasuk juga typical review. Nah, kita dikit yang terkait dengan itu, ini regulasinya yang mungkin sangat membosankan untuk dibaca, apalagi dihafal, apalagi kemampuan kita menghafal semakin menurun ya lah. Kemudian di antara yang barangkali perlu kita jadi pembuka di sini adalah bahwa di dalam pedoman akreditasi ya, di dalam naskah pedoman itu akreditasi untuk sekolah dan madrasah itu ada beberapa hal. Nah, dari sekian hal itu ya yang terkait dengan rekrutmen pembinaan dan pembinaan asesor ini itu tentang seleksi, pelatihan dan sertifikasi asesor. Nah, barangkali hari ini kita harus lebih fokus ke dalam seleksi itu. Karena kita akan berhadapan dengan seleksi. Nah, terkait dengan ini ya, untuk seleksi itu sendiri, untuk seleksi ada 3 ini. Pertama mekanisme seleksi, pelatihan dan sertifikasi. Kemudian yang kedua seleksi dan uji kompetensi calon asesor. Dan yang ketiga pelatihan dan sertifikasi calon asesor. Nah 3 hal itu pada intinya dari dokumen yang banyak itu kita harus menjurusnya ke situ. Kalau tidak menjurus ke situ, ini banyak cerita nih pakai pendahuluan semacam momen macam. Nah apa yang bisa kita temukan ya terkait dengan bagian C seleksi calon asesor ya. Kalau kita buka di dalam naskah yang sama ya, yang dikatakan dengan rekrutmen di dalam pembinaan ini kan ini kegiatannya nih. Pertama pra seleksi yang mana teman-teman kita dari 22 orang tinggal 10 sekarang kan. Nah inilah sudah dilakukan pra seleksi. Kita berada pada posisi lulus pra seleksi. Nah, ini proses yang ada sekarang. Yang tidak lulus nanti dikasih tahu melalui SK bantuan. Ada kawan-kawan itu yang mengeluh, apa cerita nih, tahu udah lulus kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti kita akan temu kriteria kenapa itu terjadi. Itu tidak lain yang tidak bukan hasil evaluasi terdahulu sesuai dengan kinerja asesor secara individu. Termasuk juga secara tim. Ada tim-tim itu yang gagal gitu kan. Karena ada kawan kita tuh kalau salah terakhir itu termasuk tim yang mungkin tidak solid, akhirnya
Kawan lulus ada lulus kan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian udah nampak udah. Setelah kita dinyatakan lulus, kita sudah pendaftaran daring, sudah itu sekarang proses belajar mandiri. Nah, yang ada di dalam posisi yang ini, untuk belajar mandiri kita dibekali dengan dokumen atau modul daring. Nah, ini dia. Yang 14 semua ya, kalau tidak salah. 14 dokumen yang harus kita buka. Nah, jadi kalau galau-galau ke-14 itu dibuka, banyak gawe yang tertinggal. Kira-kira contoh cerita. Tak mungkin, ya tak? Nah, apalagi gawe ini kan kita banyak yang harus kita sambil-sambil kan. Gawe ini harus dikerjakan, itu yang harus dikerjakan. Nah, sekarang yang kita lakukan ada posisi asesor belajar secara mandiri. Tapi dia tidak mengatakan bahwa belajar itu individu, itu pula syukur. Belajar mandiri boleh berkelompok. Karena ada juga kita coba komunikasikan dengan kawan-kawan yang pengurus ban. Ajak dia diskusi bersama, tidak mau dia. Ketentuan dari pusat tidak boleh pengurus ban itu terlibat diskusi bersama-sama dengan asesor. Apakah ada apa di balik itu tidak tahu lah. Mungkin ada kode etiknya lah gitu. Ada yang teman-teman saya itu yang angkatan 2018 jadi pengurus ban di Jambi, itu tidak mau dia diajak diskusi secara berkelompok. Kalau individu mau lah dia kan. Diajak tidak mau dia. Wah, itu kode etik. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mau tapi hanya mendengarkan saja. Tidak mau cakap. Itu sama Isa kan. Itu pada intinya. Nah, kita menyongsong dari proses yang ini. Bagaimana kita nanti bisa mengikuti ujian kompetensi. Nah, terkait dengan ini ya, nah, untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi asesor, ya, maka adanya ujian kompetensi yang dilakukan. Nah, terkait dengan ujian ini ya, kalau kita melihat ada beberapa langkah proses uji kompetensi. Yang pertama, Ban SM Provinsi melakukan pra, sudah di dalam proses tadi. Kemudian dalam yang itu mengeluarkan nama asesor yang sudah meninggal dunia, mengeluarkan nama asesor yang menduduki jabatan struktural, pengurus partai politik, mengeluarkan nama asesor yang telah mengundurkan diri, ya dah. Sudah mengeluarkan nama asesor yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas karena faktor kesehatan. Dan yang terakhir, yang banyak karena juga kawan-kawan yang kaget, dia sehatlah, ya dah, sehatlah, siap menjalankan tugas, tapi di dalam pra itu yang jadi masalah itu mengeluarkan asesor yang memiliki rekam jejak kinerja asesor yang kurang baik. Nah, mungkin di antara itu mana yang ada ganti-ganti lagi sehat, rasa percaya diri tetap mau visitasi jadi asesor. Ya bahasanya ya kan, yang tidak dapat ujian tahun ini, ujiannya tahun depan. Tapi loh alam lah tahun depan itu. Karena diprediksi ini kan asesor akan dikurang terus nih. Ya, dengan sistem yang baru. Karena semuanya banyak sistem digital. Nah, kalau kita ini tidak meningkatkan kompetensi kita menggunakan digitalisasi, kita akan terjerumus di balik itu. Nah, poin yang kelima ini yang saya sebutkan tadi. Nah, terkait dengan hal ini ya, hasil praseleksi calon ujian peserta ini mungkin tidak perlu amat. Nah, yang bagian ini di dalam di dalam pedoman akreditasi 2020 itu ada kisi-kisi uji kompetensi. Kalau tidak salah di halaman ya. Di halaman 64, pedoman akreditasi 2020. Ya, pedoman. Halaman 64. Ya, 64. Pedoman akreditasi SM 2020 yang nomor 2. Ya, nomor 2. Halaman 64 atau lembaran ke-71. Nah,
Apa yang terdapat di sini? Calon peserta uji kompetensi melakukan belajar mandiri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sumber bacaan dapat diperoleh di ruang belajar daring dengan melakukan login pada laman situs web yang ditentukan. Nah, berarti di akun asesor masing-masing kan. Kisi-kisi ujian kompetensinya adalah sebagai berikut. Nah, yang ini yang harus kita pelajari untuk menghadapi ujian nih. Jadi jangan semua dokumen itu dibaca dari A sampai Z. Maka ada yang halamannya 100-an, ada yang 200-an. Nah, itu bingung tuh. Makanya kemarin awal mulai buka dokumen itu saya buat rekaman komputer yang baca teks itu kan, supaya kawan-kawan kalau ada sempat ada buku aduh, dengar lagu itu kan. Nah, tapi kan tidak juga efektif jadinya. Kita mumet karena tidak menarik gitu. Biasanya kalau kita belajar nih, kalau kita butuh, baru kita tuh semangat ya. Kalau ceritanya panjangnya kemana-mana ada masuk dah. Nah, apa yang harus kita pelajari di sini ya? Yang pertama yang terkait dengan naskah akademik pengembangan instrumen akreditasi satuan pendidikan. Naskah ini buku nomor 04. Ya, 04. Di dalam buku naskah 04 ini, ya, naskah akademik ISP, ya, instrumen akreditasi satuan pendidikan dengan kode dokumennya 04. Yang diminta kita di situ itu kita paham dengan landasan filosofis, kita paham dengan landasan sosiologis, dan paham dengan landasan kebijakan publik. Itu satu. Kalau kita lah ketemu dengan itu, poin pertama kita peroleh. Jadi ada 3 poin di dalam naskah itu harus kita cari. Yang kedua, memahami substansi kerangka pikir, ya, sebagai dasar pengembangan IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Itu yang kedua. Di saat kita paham apa substansi dari kerangka berpikir itu, berarti poin kedua yang di naskah 04 itu tuntas. Dan yang terakhir, di dalam naskah 04 ini yang harus kita pahami, memahami substansi metode pengukuran dan penilaian sebagai dasar dalam pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Nah, sekok buku itu yang 04 itu naskah akademik 2020 naskah akademik IASP 2020 itu cuma 3 hal itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita pastikan bahwa kita itu paham. Nah, tentu saya ini sebagai pembuka diskusi ya. Tentu dengan hal ini ya, saya ingin menampilkan barangkali ini tampilan saja filosofisnya. Di cara belajar barangkali ngajari nih boyo renang. Tidak gawe. Mengingatkan ya, bukan ngajari boyo renang. Ya. Di dalam filosofis itu kan cuma 3 yang harus kita cari, Pak. Kalau kita ingat mungkin kita pernah belajar tentang filsafat, entah filsafat apa namanya, filsafat pengantar filsafat, ilmu filsafat apalah kayak gitu kan. Nah, 3 hal. Supaya nanti kita targetkan 3 hal di dalam filosofis itu harus kita temukan. Apa yang ada itu? Pertama, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Jadi dia itu ada apa, kemudian bagaimana, dan untuk apa. 3 itu pertanyaan di dalam filsafat. Mau filsafat apa baik kita belajar, tetap 3 hal itu. Nah, terkait dengan pertanyaan apa, itu apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Di dalam filosofis yang terkait dengan adanya IASP 2020 ini. Yang kedua, pertanyaan bagaimana? Bagaimana mekanisme, proses yang harus dilakukan terkait dengan kegiatan akreditasi ataupun proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang ketiga, apa manfaat? Atau pertanyaan tadi untuk apa ini? Ya? Jadi di sini bisa disebut dengan apa manfaat jika sekolah atau madrasah diharuskan mempertanggungjawabkan layanannya. Nah, 3 itulah yang harus kita cari
di dalam memahami landasan filosofis. Ini baru satu, Pak. Ayo, betul loh. Betul, dia tidak. Ya. Nah, kalau sudah kita temukan kata kunci seperti ini, maka kita harus kejar di dalam dokumen itu. Kita buka dokumen. Buka dokumen tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Ya dah, kita cari. Naskah akademik. Mana letak pertanyaan lu di halaman? Kisi-kisi di dalam pedoman. Di dalam pedoman itu salah satu kisi-kisi itu naskah 04. Dokumen 04 naskah akreditasi ISP. Di mana dia letak halamannya ini? Ini dia. Di halaman 6. Halaman 6. Coba buka dokumen 04 ya. Lembaran ke-15 atau halaman 6. Halaman 6. Dokumen 04 naskah akademik. Ya, naskah akademik. Ya, buku 4. Halaman 6 atau lembaran ke-15. Ya, landasan filosofis. Kena sering baca banyak lupa, Pak. Ya. Landasan filosofis. Ini kan banyak ceritanya nih. Apa poin dari bagian yang ini? Ya kan itu nak kita cari. Nah, tadi sudah kita buat rumusannya, ya. Rumusannya itu yang pertama yang harus kita cari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Nah, kalau terkait dengan ini ya, yang ada di dalam dokumen itu, pertama sekolah memiliki 3 jenis pelanggan. Itu yang harus kita pahami pertama. Siapa nih pelanggannya nih? Ya kan? Ada ya di dalam yang 04 tadi, yang filosofis tadi. Pelanggan sekolah atau madrasah itu ada yang namanya pelanggan primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, ada. Besok kalau ada pertanyaan, manakah berikut ini yang merupakan pelanggan sekolah pada pelanggan primer? Nah, jangan sampai salah jawabannya, ya kan? Yang primer itu adalah guru dan karyawan atau tenaga kependidikan. Nah, yang sekunder siswa, yang tersier orang tua, siswa dan masyarakat luas. Tersier. Nah, sama yang belajar ekonomi lah kan. Kebutuhan. Ya. 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 Pendidik dan tenaga kependidikan. Siswa sekunder. Tersier orang tua siswa dan masyarakat. Nah, itu kan bisa kita buat soal yang hot pun bisa kan tuh. Itu pasti keluar mungkin. Kemungkinan itu keluar. Ya.
Ya. Sekunder siswa. Kalau di dalam ini di halaman 7. Ini saya tandui ya dak? Ini dia nih. Tersier orang tua dan ada. Di halaman 7 tuh. Ya, di naskah akademik tadi yang buku 04 itu di halaman 7. Yang ini, 3 jenis pelanggan. Pelanggan primer yaitu guru dan karyawan sekolah madrasah, pelanggan sekunder yaitu siswa, dan pelanggan tersier yaitu orang tua siswa dan lingkungan masyarakat luas. Ini penting nih. Ya. Ini awal landasan filosofis ini. Ya. Berdasarkan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, pertanggungjawabannya itu kan dari pelanggannya itu. Nah, identifikasi dulu siapa pelanggannya. Pelanggannya ada guru dan karyawan, ya, ada siswa, ada orang tua dan masyarakat luas. Nah, kalau di dalam slide ini ada saya bikin gambarnya kan. Nah, mungkin lebih menarik, lebih sederhana untuk dipahami. Tapi saya tidak sempat bikin slide banyak-banyak karena waktu tidak ada waktu yang jelas. Karena kemarin waktu saya tidak ikut karena ada kerjasama penelitian dengan Polres. Itu baru selesai tanggal 27 kemarin, Pak. Jadi dalam lebaran itu menemani nyari responden. Oke ya. Itu poin pertama harus kita pelajari hari ini. Berikutnya, ya, penjelasan tidak perlu lah ya, terkait ini ya. Lewat deh. Kalau slide-nya kan ini ya. Mana dia nih? 3 pelanggan tersier. Oke, layanan pendidikan dari yayasan masyarakat tersier. Nah, kalau terkait dengan, kalau tadi kan langganan, terkait dengan layanan itu sendiri, ya, layanan itu dijelaskan terbalik. Kalau tadi kan mulai dari guru, kemudian karyawan, siswa, kemudian berikutnya baru orang tua siswa dan masyarakat luas. Nah, di saat kita mengukur layanan, nah ini terkait dengan penggalian juga nanti itu, penggalian data. Nah, tentu penjelasannya dibalik. Karena kalau menuju kepada kinerja, peningkatan kinerja, yang mau diukur itu siapa pengguna kinerja itu? Hasil dari sekolah. Nah, tentu pertama orang tua siswa, yang kedua adalah masyarakat luas. Nah, maka di dalam layanannya itu ya dijelaskan secara terbalik, mulai dari pelanggan tersier. Kalau tadi tersier nomor 3 ada, Pak. Sekarang di dalam layanan dijelaskan tersier itu dari awal. Nah, itu. Iya, pemakai pengguna lulusan. Pengguna user lulusan itu adalah orang tua siswa, masyarakat luas. Itu kata kunci. Kalau misalnya orang tua dan masyarakat luas itu puas, berarti bagus sekolah ini kinerja. Itu intinya. Berikutnya, ini bisa dibaca lah ya, kalau yang pelanggan tersier itu adalah mutu lulusan yang dihasilkan. 2 unsur utama, ini perlu juga lah dikit-dikit ya, 2 unsur utama yang ada di dalam mutu lulusan yang harus dihasilkan itu adalah pertama kompetensi, yang kedua akta atau karakter. Itu. Ini sebenarnya kalau bapak-bapak yang pengawas, ibu-ibu pengawas itu pastilah ketemu. Mungkin diskusi dari mana gitu kan. Entah workshopnya di mana pasti ketemu. Nah, yang kedua, karakter itu seperti apa? Karakter itu yang karakter dasarnya mulai dari jujur, cerdas, tangguh, peduli. Itu yang terkait dengan akhlak atau karakter.
Nah, dari kata kunci karakter itu ya, yang dikatakan sukses itu adalah adanya perpaduan antara passion, gairah ya, dengan resilience atau ketahanan atau ketangguhan. Jadi artinya yang dikatakan dari hasil mutu lulusan itu adalah yang terkait dengan bagaimana orang itu mampu bekerja dengan baik dan bekerja dengan tangguh. Nah, itu yang diharapkan dari mutu kinerja yang harus diukur di dalam akreditasi 2020 ini. Jadi bukan lagi kita banyak ngecek RPP, kayaknya dikit ya gitu. Ada banyak dah. Kalau sistem sudah ngatur yo, kita ngikut. Kemudian untuk kompetensi dasar itu ada 4 ya komponen. Ya. 4C ya. Nah, 4C itu 4K. Kalau bahasa Indonesia 4K. Mulai dari critical ya, thinking, creativity, communication and collaboration. Mulai dari critical thinking ini berpikir kritik ya. Kemudian memiliki kreativitas, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir memiliki kemampuan bekerja sama, berkolaborasi. Ya awak pada soalnya ada isa jadi tidak. Kira macam harus bisa kerja sama pada itu yang harus dicari di dalam kompetensi dasar. Nah, kemudian digandeng dengan 3 kemampuan pokok di abad 21. Ada learning and innovation skill ya. Ini itu makanya disebut di dalam dokumen itu Pak. Maka aku sebut apa yang ada ya kan. Kemudian yang kedua career and life skill ya. Kemudian dan information ya. Yang ketiganya information, media and technology skill. Nah, barangkali Pak Edi lah yang menjelaskan yang seperti apa 3 kemampuan pokok di dalam abad 21. Ya, pertama ada yang disebut dengan learning and innovation skill. Learning pasti belajar kan? Kemudian ada keterampilan berinovasi. Nah itu. Jadi mau belajar dan mau melakukan hal-hal yang inovatif. Nah itu yang ada di dalam kemampuan pokok di abad 21. Nah, nyebutnya learning and innovation skill. Ya, mau belajar ya. Belajar ya, dan memiliki kemampuan berinovasi. Jadi kalau kita belajar terus pasti kita berinovasi kan. Nah, kalau malas belajar maka tidak ada inovasi. Nah, yang kedua, career and life skill. Life skill. Apa maksudnya Pak Edi? Outcome ya. Bagian dari outcome. Apa gunanya di tengah-tengah masyarakat ya? Kalau sekolah di SMKK ya, gimana membuat gado-gado tuh rasa sati kan, kira-kira seperti itu. Salah satunya yang menguasai informasi tadi juga. Iya. Sekarang kalau kita nanti laporan ada di sini ya. Iya. Tidak boleh set kan apa. Lalu kita inspirasi. Ya. Nah, yang terakhir, ya bagian ketiga, karena 3 kemampuan pokok di abad 21 itu information, media, and technology skill. Cuma satu loh, Salim Zeko kan tuh yang banyak. Teknologi tentang teknologi, skill kan kemampuan. Kita sudah bisa menggunakan Android ini, sudah menggunakan teknologi.